Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan sebagai acuan ataupun suatu keputusan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke geng, sama seperti biasanya, saya tidak memiliki topik atau judul yang akan saya angkat. Tetapi saya akan berusaha untuk berbagi cerita dari setiap kartu yang akan saya ambil nanti secara acak. Apakah cerita di balik dari kartu tersebut akan memberikan gambaran yang bersifat positif atau kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau berbicara terhadap kondisi satu energi yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu bentuk pergerakan, tetapi bentuk pergerakan itu berasal dari situasi kekecewaan. Situasi kekecewaan berdampak buruk terhadap kondisi pemikiran, yang dimana kondisi pemikiran sama sekali tidak jernih. Ibaratnya satu energi tersebut saya kategorikan membutuhkan yang namanya pencerahan, motivasi, atau bimbingan serta gairah agar bisa memutuskan satu tindakan yang bersifat positif.
Kalau saya mengarahkan kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi yang dimiliki oleh orang lain atau pihak lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kartu ini seperti membuktikan di mana sifat atau karakter yang dimiliki oleh orang lain terlalu keras kepala. Bukan hanya keras kepala, arogan, bukan hanya arogan, menang sendiri, seperti bertindak sesuka hati dan tidak harus memberikan suatu komunikasi. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sebelum saya mengarah terhadap manusia itu, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap diri kamu. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, batin, ataupun perasaan kamu, ketiga aspek yang saya katakan barusan, apabila saya kaitkan di dalam perjalanan komitmen kamu, manusia itu menempatkan diri kamu di dalam posisi apa? Saya hanya sekedar ingin bertanya, ketika manusia itu bersama dengan diri kamu, manusia itu menempatkan posisi kamu di dalam posisi apa? Sebagai pasangan atau sebagai formalitas? Cukup kamu yang menjawab pertanyaan saya tadi, Wak Geng. Tanpa kamu memberikan suatu jawaban atau respon dari pertanyaan yang saya berikan tadi, kartu ini sudah cukup menjelaskan bahwasannya komitmen kamu itu sama sekali tidak memberikan suatu arti atau makna terhadap manusia yang kamu prioritaskan. Kalau memang manusia itu menganggap komitmen yang selama ini kamu jalankan, kamu prioritaskan, lantas detik ini siapa di samping kamu? Apakah manusia itu masih berdiri tegak di samping kamu, atau bayangan kamu yang penuh dengan jeritan, tangisan, atau kesedihan? Itu saja. Coba kamu ambil logika yang bermain. Kalau manusia itu menempatkan posisi kamu berharga di dalam hatinya, berarti manusia itu masih berada di samping kamu. Tetapi kenyataannya berbeda jauh. Kamu yang terlalu menganggap manusia itu sebagai dewa, sebagai spiritual, sebagai orang yang diagung-agungkan, padahal tindakan kamu itu menyiksa diri kamu sendiri. Tidak akan mungkin kartu yang saya pegang ini untuk pertama kali muncul dan saya pegang. Ini kartu The Emperor yang mengarah terhadap unsur api berlambangkan 3 zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, kamu yang terlalu memprioritaskan. Kamu yang terlalu setia. Kamu yang terlalu tulus. Tidak salah memang untuk memperlakukan orang yang diprioritaskan dengan ketulusan, tetapi kembali dengan kenyataan.
Ketulusan itu apakah ada feedbacknya? Kesetiaan itu apakah ada feedbacknya? Jangan terlalu banyak memberi kalau diri kamu tidak ada menerima. Jangan terlalu memperdulikan kalau diri kamu tidak diperdulikan. Jangan menjaga perasaan kalau orang lain tidak menjaga perasaan kamu. Ibaratnya, komitmen kamu itu terlalu banyak kamu memberi, tetapi manusia tersebut seperti merasa duduk di atas kursi singgasana tanpa harus berbuat apa-apa, tetapi menikmati ketenangan, kemakmuran, kenyamanan, dan kesejahteraan. Hubungan seperti apa itu, Wak Geng? Kamu yang terlalu mendominasi untuk bertanggung jawab. Sudah kamu yang bertanggung jawab, kamu yang dihianati, kamu diperlakukan seperti formalitas, manusia itu santai. Wow, luar biasa, mantap. Saya tidak memberikan suatu sugesti dari perkataan saya tadi, tetapi kartu yang berbicara, raja di atas raja, ratu di atas ratu. The Emperor, Queen of the Queen, King of the King. Jadi, sekuat apapun diri kamu untuk memberi dan berjuang dan berkorban, kalau pemikiran manusia itu masih menganggap di dalam otaknya dia yang berharga, pengorbanan kamu sama sekali tidak memiliki arti. Daripada diri kamu memperdulikan yang seharusnya tidak kamu perdulikan, daripada diri kamu memperjuangkan yang seharusnya tidak kamu perjuangkan, padahal diri kamu sudah mengetahui kondisi mental dan kondisi batin kamu tertekan, tersiksa, lebih baik perdulikan mental tersebut. Kamu jangan terlalu egois terhadap diri sendiri. Bukan manusia itu yang membutuhkan suatu kebahagiaan, tetapi kondisi batin kamu yang membutuhkan kebahagiaan. Sampai di sini bisa kamu terima secara logika. Logika yang bermain, bukan perasaan. Saya mengakui menyatukan dua pemikiran menjadi satu pemikiran memang sangat sulit. Tetapi bukan menjadi suatu alasan agar manusia itu bertindak seenak-enaknya dengan diri kamu. Apalagi kalau sudah ada komitmen pernikahan. Pernikahan itu sakral, bukan manusia yang menyatukan, tetapi Sang Pencipta. Kalau manusia itu menganggap hubungan tersebut sakral, tidak ada kata perceraian, tidak ada kata perselingkuhan, tetapi memang kembali terhadap pemikiran manusia itu. Awalnya saja dia menganggap diri kamu sebagai orang yang berharga. Tetapi ketika masuk dan mendapatkan apa yang menjadi keuntungan dia, ya kamu dibuang. Benar atau tidak perkataan saya yang menggambarkan komitmen kamu? Semua saya lemparkan terhadap pola pemikiran kamu. Ingat, saya tidak memberikan suatu sugesti. Kartu yang berbicara dan apa yang saya lihat itulah yang saya katakan. Sekuat apapun diri kamu untuk menolak perkataan saya tadi, resonet atau tidak resonet, saya yakin komitmen kamu itu menekan diri kamu dari segala arah, terutama batin dan keuangan kamu. Makanya pemikiran kamu untuk saat ini tidak jernih kan? Itu dampak dari komitmen kamu. Cocok, kau rasa dengan ucapan saya tadi? Anggap ucapan saya tadi gibah, menggibah
dari sifat dan karakter manusia itu. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu King of Swords. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu King of Swords. Di mana kemunculan kartu King of Swords ini, raja atau ratu yang memegang satu pedang. Pedang yang dipegang bukan menggambarkan situasi positif tetapi situasi negatif. Kalaupun menggambarkan situasi positif, lagi-lagi saya akan mengatakan situasi positif itu hanya menguntungkan untuk manusia tersebut. Kalau saya menarik dari sisi negatifnya, di saat manusia ini tidak terkoneksi terhadap diri kamu dan kamu sudah menjauh, menarik diri dari manusia ini masih saja mengganggu dan membuat kehidupan kamu tidak tenang. Seperti berusaha untuk membuat kehidupan kamu itu tidak merdeka, tidak bebas, tidak tenang, dan tidak nyaman. Ini manusia terlalu jahat, terlalu licik. Saya mengakui manusia ini pintar, tetapi kepintaran dia bukan diletakkan di dalam satu kondisi yang benar ataupun tepat. Ditempatkan di dalam kondisi merusak orang lain demi mendapatkan situasi keuntungan. Di saat diri kamu terkoneksi, manusia itu tidak bertanggung jawab. Ketika diri kamu tidak terkoneksi, manusia itu selalu mengganggu diri kamu. Menurut kamu, wajar tidak saya mengatakan manusia itu adalah manusia yang memiliki otak, tetapi otak tersebut sudah lari setengah ampere? Wajar tidak saya mengatakan seperti itu, Wak Geng? Maaf kalau perkataan saya terlalu kasar. Maaf kalau perkataan saya sedikit melenceng. Tetapi itulah tipikal saya untuk berbicara. To the point, nyablak, belak-belakan, tidak mau berbicara dari sudut pandang yang membuat diri kamu berangan-angan. Itu dia. Saya tidak mau memberikan perkataan terhadap diri kamu lembut, tetapi kenyataannya tidak ada. Saya berbicara to the point, yang dimana perkataan saya tadi, walaupun saya mengakui perkataan saya kasar, tetapi di balik dari perkataan saya tadi, saya cuma satu tujuannya. Kamu itu berharga. Kamu itu berkualitas. Hanya orang bodoh yang mau memperlakukan diri kamu di luar dari dugaan kamu. Orang bodoh yang tidak memahami arti dan makna dari suatu komitmen ataupun kepercayaan. Oke, Wak Geng, kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Nine of Swords. Terdiri dari 9 pedang. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu pedang dari ke-9 pedang tersebut, satu pedang yang saya tarik ini seperti memberikan suatu gambaran yang dimana gambaran tersebut letaknya di dalam pemikiran kamu. Akibat dari perbuatan manusia ini yang terlalu jahat terhadap diri kamu, pemikiran kamu menyimpan berbagai situasi trauma ataupun depresi. Bukan hanya itu saja, diri kamu seperti merasa menyesal. Kenapa bisa dipertemukan dan kenapa bisa memberikan situasi kesetiaan.
Kalau seandainya penyesalan tersebut datangnya di awal, mungkin kamu akan melakukan yang namanya jam sostek. Tetapi anggap penyesalan kamu itu sebagai pengalaman atau pembelajaran agar logika kamu itu terbuka. Kalau untuk saat ini tidak dibukakan oleh alam semesta bagaimana kebusukan manusia itu, mungkin sampai lonceng sangka kalah berbunyi ketujuh kali, kamu tetap akan dimanfaatkan dan dibodoh-bodohi. Ada nilai positifnya dan ada nilai negatifnya. Nilai positifnya ambil, nilai negatifnya sebagai pembelajaran kamu untuk kedepannya. Dan saya minta tolong terhadap diri kamu. Situasi yang kamu terima, jangan jadikan alasan di dalam pemikiran kamu itu agar pemikiran kamu itu buntu dan stuck di dalam satu kondisi, agar kondisi kamu itu tidak berkembang. Jangan jadikan alasan untuk diri kamu merenungi kehancuran kamu. Kamu masih berkualitas, kamu masih berharga. Jadikan kualitas kehidupan kamu itu menjadikan pemikiran kamu lebih terbuka. Stop untuk menyalahkan diri sendiri dari hasil komitmen kamu. Bangkit. Oke, geng? Kalau saya memutarbalikkan perkataan saya, kartu ketiga ini kalau saya mengarahkan terhadap manusia tersebut, mungkin di dalam batin dia ada yang namanya merasa bersalah, di mana kondisi kesalahan itu membuat manusia itu berpikir seperti menerima suatu ancaman, yang dimana ancaman tersebut apabila manusia ini kembali terhadap diri kamu, mungkin tidak akan bisa kembali. Itulah yang saya kategorikan sebagai ancaman terhadap manusia itu. Muncul 7 cawan. Terdiri dari 7 cawan. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu cawan dari ketujuh cawan tersebut, satu cawan yang saya ambil ini seperti memberikan suatu gambaran, yang dimana gambaran itu lebih mendominasi terhadap manusia yang meninggalkan diri kamu. Akibat diri dia merasa bersalah dan pemikiran dia seperti menerima ancaman dengan perubahan kamu, manusia ini seperti masih memiliki satu harapan. Tetapi harapan itu hanya sekedar imajinasi yang tidak bisa dieksekusikan untuk mendapatkan diri kamu saja. Hanya bayangan kamu yang menjadi imajinasi diri dia. Hanya kenangan yang pernah kamu berikan, hayalan diri dia untuk bisa memperbaiki sifat dan karakter dia. Muncul kartu Page of Wands. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu Page of Wands. Satu tongkat. Kalau saya mencoba untuk mengambil tongkat tersebut, Page of Wands ini saya kaitkan di atas kartu The Emperor, King of Swords. Tidak bertanggung jawab, kasar sama kamu, terlalu banyak skandal cinta yang dia lakukan di luaran sana. Terlalu banyak, bukan hanya satu perselingkuhan, bahkan lebih. Ini Page of Wands seakan-akan memberikan berbagai PHP terhadap orang lain di luaran sana, padahal tidak sadar sudah berkomitmen terhadap diri kamu.
Kalau saya mengategorikan, kalaupun manusia ini memberikan berbagai PHP terhadap orang lain berdasarkan skandal cinta, saya rasa materi yang dia pakai untuk memberikan kemewahan terhadap orang di luaran sana, itu adalah materi dari diri kamu. Dari diri kamu, tetapi kembali terhadap diri kamu suatu siksaan. Cocok kau rasa? Hah? Ibarat sampah. Wah geng, maaf kalau perkataan saya mengategorikan sampah. Sampah yang kamu pungut dari tong sampah, kamu rawat, kamu bersihkan, kamu berikan rasa kasih sayang. Tetapi sampah yang kamu pungut itu bukan memiliki sifat yang tahu malu, tidak tahu diri. Itu dia geng. Kamu yang memperbaiki, tetapi dia menikmatinya terhadap orang lain. Wajar saya mengatakan manusia itu tidak memiliki otak yang waras? Komen di bawah nanti. Ini dia geng. Tetapi kalau saya menutup kartu The Emperor dengan King of Swords, saya kaitkan terhadap Seven of Cups dengan Nine of Swords. Ketiga kartu yang saya pegang ini, karena manusia itu seakan-akan melihat perubahan kamu tidak sewajarnya dan memberikan suatu bentuk ancaman, manusia ini mulai merasa gelisah. Kegelisahan yang dia rasakan mencoba untuk mengarahkan pemikiran dia untuk setia terhadap diri kamu. What the fuck? Siapa manusia ini? Ketika kehidupan dia tidak tenang, dia ingin kembali terhadap diri kamu. Mantap. Muncul kartu Queen of Wands. Raja atau ratu yang memegang satu tongkat. Kalau saya mencoba untuk menarik tongkat tersebut, kartu yang saya pegang ini lebih mendominasi terhadap diri kamu. Kenapa? Untuk saat ini, pergerakan energi kamu sudah memberikan suatu gambaran, saya tidak mau terkoneksi. Ibarat menutup akses. Apapun yang terjadi terhadap manusia itu adalah urusan dia, bukan tanggung jawab saya. Sudah seperti itu ini geng. Muncul dua pedang. Terdiri dari dua pedang. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu pedang dari kedua pedang tersebut, satu pedang yang saya ambil tadi seperti memberitahukan ada kehidupan seseorang yang penuh dengan buntu dan putus asa. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Ketika diri kamu sudah menutup akses, kehidupan manusia itu merasa seperti dirugikan. Muncul 5 pedang. Terdiri dari 5 pedang. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu pedang dari kelima pedang tersebut, satu pedang yang saya ambil ini seperti memberitahukan kehidupan dia yang dia nikmati dari berbagai skandal cinta yang dia lakukan di sana hanya berdampak sebagai ancaman di dalam kehidupan dia untuk diri dia bersifat malang. Konflik, pertengkaran, kondisi yang benar-benar membuat manusia itu berantakan kehidupan dia. Oke geng, hanya itu yang bisa saya berikan informasinya terhadap diri kamu. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.